Oke, selamat datang teman-teman. Selamat sore di channel apa nih? Kita nama channelnya Oli Fans Bola dan kita di segmen apa namanya segmennya ini? RBT. RBT itu adalah ringkasan bursa transfer, betul. Dan tentunya bareng saya di sini Dava dan bareng pandit andalan kita Coach Bung Beng. Apa kabar Coach Bung Beng? Pangestu. Pangestu ya. Pangestu. Selalu baik, harus selalu baik. Selalu baik ya, siap. Jadi hari ini kita bakal ngebahas bursa transfer kemarin ini yang baru tutup ya. Nah, dan ada beberapa transfer yang cukup menghebohkan juga ini. Ini kita mulai dulu nih dari 10 transfer termahal nih di musim panas kemarin nih. Seluruh Oke. dunia ini ya. Seluruh dunia ya. Ini top 10-nya yang pertama paling mahal ada siapa nih? Yang paling mahal nih. Ada Julian. Ini anjing 10. Oh iya. Oh. Udah 10. Ini 5 dari 10 lah. Dari bawah dulu berarti. Ini Oh iya, kasihan ya. Tiba-tiba satu. Iya sih. Dong. Kita dari peringkat 10 termahal nih. Ini ada Michael Olise. Olis namanya Michael. Olis ya? Prancis. Dari Prancis. Dari Terus juga yang ke-9 ada siapa nih? sebenarnya ada Turncoat Miners dari Atalanta ke Juve. Ini orang Belanda ya, Turncoat Miners. Lalu juga ada Dani Olmo nih. dari Leipzig ke Barca. Balik kampung lah Olmo sebenarnya, La Masia. Lalu ada Onana yang bukan Andre, Amadou Onana ini dari Everton ke Villa. Lalu juga ada Joao Neves kalau dibaca Portugisnya dari Benfica ke PSG. Dan kelima ada Neto dari Wolves ke Chelsea. Dan nomor 4 nih dari Arab nih, ada Moussa Diaby dari Aston Villa ke Al Ittihad, klubnya Benzema ya. Aku yang nggak tahu. Terus yang ke tiganya ada Leny Yoro, nih bek muda masih 18 tahun dari Lille ke MU. Dominic Solanke ini Dari BMTH ke Spurs. Dan terakhir Bang Al dari Manchester ke mahal juga, cukup mahal, 75 juta euro. Kalau dilihat emang musim ini tuh cenderung ya sosok lah ya, karena memang harga pemain udah inflasi juga, udah mahal juga. Nah, ya harganya 50 sampai 70. Harga yang mahal, cuman sebenarnya daya tarik dari transfer sekarang ini kan ada di Mbappe yang gratis dari PSG ke Madrid, sama Saga Osimhen yang baru berakhir kemarin ke Galatasaray. Ini semuanya lulus sih. Yang menang cuma Galatasaray. Tiba-tiba. Ya sebenarnya yang menarik tuh menurut saya sih yang di bursa transfer panas ini tuh ya Mbappe sama Osimhen. Sisanya ini yang top 10 ini kayaknya untuk kebutuhan tim aja sih gitu. Iya, betul. Oke, ini ngomong-ngomong Bung Beng, karena ini udah sore agak gelap juga. Ini gimana kalau misalnya kita taruh flash HP gitu ditidurin di sini? Bisa enggak? Ini udah gelap juga. Aduh, kita kesiangan ya. Biasalah teman-teman. Calon orang sukses bangunnya siang. Lumayan. Bisa lah ya kayak gini ya. Oke, aman lah. Oke. Kita lanjut nih. Tadi top 10 transfer termahal ya berarti ya. Betul. Nih, nah karena tadi top 10 sekarang kita ngebahas transfer dari perliganya nih. Kita mulai dari Premier League dulu mungkin ya. Kita bahas dari tim-tim Big Six aja nih, 6 besar. Tim-tim Big Six-nya ada apa aja nih kalau sekarang nih? Ya sebenarnya ini Big Six tuh terminologi lama ya sekarang. Ada ya mungkin kita bahas tim-tim yang banyak fansnya aja. Banyak fansnya aja ya biar ramai juga ya. Arsenal, Chelsea, MU, City, Liverpool, Spurs. Sisa-sisanya ya kalau mau dibahas boleh lah, nanti lah bisa komen bisa kita bahas. Di komen aja gitu ya. Tapi kita yang gede-gede aja ya, kayak Arsenal gitu-gitu. Oke, kita mulai dari Arsenal dulu nih. Ini yang pertama itu dari center back Arsenal nih ya. Ada Ricardo, apa nih bacanya nih? Calafiori. Ya, kalau dari Arsenal sih bursa transfer ini praktis ngedatengin 5 pemain ya. Ada Calafiori di center back yang bisa main di back kiri juga. Ada Mikel Merino dari Sociedad, David Raya baru dipermainin. Sebenarnya ini pemain nggak bisa dibilang pemain baru juga karena ini baru dipermanenin musim ini. Ada Raheem Sterling dari Chelsea. Ada Raheem Sterling, Neto juga pinjaman dari Bournemouth ya, karena memang ada pemain yang keluar, kipernya Ramsdale ke Southampton. Cuman so far yang dari Arsenal nih bisa dibilang nih bukan pemain-pemain yang dibeli itu bukan pemain tipikal pemain utama. Memang hampir semua pemain yang main di Arsenal nih itu aja dari musim kemarin. Dan untuk menambah kedalaman skuad ya,
Nah, tapi yang agak aneh ini sebenarnya kan Arsenal nih, eh, menurut saya sih membutuhkan striker ya. Iya, Mungkin punya Gabjes, terus juga punya Nketiah yang sekarang udah dijual ke Palace. Tapi kan memang yang mengisi posisi striker di Arsenal nih selalu kayak Havertz. Jadi betul. pertimbangan Edu Gaspar sebagai dirtek dan juga Arteta ini masih dipertanyakan, Masih apalagi musim ini udah menghabiskan hampir cepet ya, hampir Iya, 100 betul. juta euro gitu. Ya, so far lumayan oke lah, dan dari yang didatangin oleh Arsenal dan Calafiori mungkin jadi salah satu yang paling oke, apalagi Oke, masih muda juga ya. masih muda 22 tahun, cukup bersinar juga di Euro kemarin sama Iya, Itali. Dan oke lah, oke. Oke. Dan untuk Arsenal sendiri dia menghabiskan 108 juta 108 juta euro. euro. Ini kira-kira menurut Bung Beng nih, ini termasuk boros atau enggak nih Arsenal? Nah, itu di Premier League 100 juta mah nothing lah. Nah, Premier League kan pendapatannya gede gitu, jadi ya hal yang wajar aja gitu. Langsung ke ini aja dah. Apa? Yang masuk aja lah, nggak usah yang keluar. Oh, kita keluar nggak usah ya? Nggak usah lah, banyak. Durasi juga ya. Durasi bro, udah mau malam bro. Oke, kita lanjut. Oh, aduh dia nggak berurutan dia di transfer market. Kita ke Chelsea nih. Ini yang Chelsea lumayan banyak juga nih ya yang masuk Ya, teman-teman ya. Sibuk. Sibuk sekali nih, ada Pedro Neto, ada Joao Felix yang balik lagi, terus juga ada Dewsbury, KDH. KDH. Saingannya KDB. Tadi kan KDH. KDH hati-hati, masih 25 tahun lah. Terus juga ada kiper nih, siapa nih kipernya? Philip Jorgensen dari Villarreal. Ada Mike Penders juga, masih 19 tahun. Dari Genk ada Eren Selmino dari Boca Juniors Argentina, ada Renato Veiga juga, ada Caleb Wiley, ada Giu, ada Tosin yang gratis dari Fulham ya. Chelsea seperti biasa dari tahun ke tahun. Seperti biasa ya. Pemain yang levelnya Iya. so-so lah. Terus ada Jadon Sancho juga ya. Oh iya, Jadon Sancho lupa. Jadon Sancho ya, Jadon Sancho juga good addition lah buat Chelsea, meskipun Chelsea sebenarnya lebih butuh striker ya dibanding winger, tapi ya Jadon Sancho nih bisa dibilang redemption lah, kan di MU udah nggak kepake juga, terus sempat ada masalah meskipun udah minta maaf katanya. Oh gitu. Cuman ya oke lah ya. untuk di apalagi kan di Sancho ke Chelsea ini loan obligation to buy kan, jadi kayak minjam dengan kewajiban membeli. Dan kewajiban membelinya itu cukup murah, 20 sampai 25 juta euro gitulah. Kayak ya big deal lah buat Jadon Sancho yang usianya masih 25 kalau nggak salah ke Jadon Sancho. Coba berapa tahun sih Jadon Sancho? Sancho tadi 24 tuh, 24 masih muda lah Jadon Sancho. Ya masih banyak yang bisa dia lakukan juga. Kehitungnya masih muda lah 24. Dan ya Chelsea seenggaknya di musim ini ada satu pemain yang udah level Premier League lah, ada Pedro Neto. Udah harusnya cukup teruji dan semoga bisa memberikan impact. Apalagi memang di sisi kiri ini jadi PR juga kemarin, kayak Sterling nggak perform, terus Mudryk ya gitu-gitu aja. Jadi ya semoga dengan adanya bertambahnya Pedro Neto ini bisa memberikan kekuatan di sisi kiri gitu di skuad Chelsea musim ini. Ya Chelsea boros lah, nggak tahu keluar berapa duit dah Chelsea. keluar 238 juta. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Tapi kan seenggaknya Chelsea keluar banyak uang diimbangi jual pemainnya banyak juga. Coba lihat balance-nya Chelsea tuh minus 40 lah. Minus 40 juta. Lumayan lah minus 40, kayak dia jual satu pemain aja dapat 40 lah. Apalagi kan pemain-pemain modelan kayak Gallagher, terus kayak Colwill. Kemarin bukan Colwill, emang dijual siapa? Lewis Hall. Terus tuh ada juga siapa lagi yang dijual? Trevoh mungkin yang dipinjemin. Itu kan cost-nya 0 gitu. Jadi ya untungnya gede. Oke, sekarang kita lanjut ke Manchester nih, Manchester. Ada lumayan ini ya, nggak terlalu banyak juga ya Manchester ya. Iya, Manchester musim ini cenderung irit. Cuma datengin Savinho doang atau Savio dari klub dari klub apa sih namanya tuh? Dari klub satelitnya Troyes di Prancis. Sebelumnya memang Savio ini main di Girona di Liga Spanyol dan menunjukkan performa yang luar biasa juga, membuat Girona lolos ke Liga Champions. Dan masih muda juga, 20 tahun. Kalau dilihat memang market value-nya nih 50, tapi dibelinya murah aja 25 ya. Soalnya ini mah sama-sama tokonya bro, jadi tinggal ya lu mau duit berapa tinggal dikasih. Good addition lah buat Manchester City. Dan juga kedatangan Ilkay Gundogan ya, pemain
coming home, is coming home. Ya pemain-pemain baru rasa lama lah, mantan kapten Mancit sekarang nggak tahu jadi kapten lagi atau enggak, tapi emang udah punya pengalaman segudang. Kemarin di Barcelona cuma setahun aja, balik lagi ke Mancit, ya mungkin tidak akan susah untuk beradaptasi lah, udah tahu gimana Guardiola memainkan skema permainannya. Dan yang menjadi aneh di Mancit itu sebenarnya saat ini tuh, musim ini tuh Mancit cuma punya satu striker, Haaland doang, soalnya Alvarez kan cabut nih gitu ya. Dan yang jadi bingungnya tuh kenapa Mancit nggak beli striker baru gitu. Sempat dirumorin beli Mubama dari West Ham, harganya murah aja 1,2, cuman gak kejadian. Dan Guardiola juga sempat berstatement bahwa ya udah deh Mancit musim ini pakai Haaland doang gitu. Nah kalau Haaland cedera nih gimana nih, ntar siapa yang ngisi posisi nomor 9 ini masih menjadi tanda tanya. Apakah Guardiola akan mempercayakan kepada pemain mudanya atau Erling Haaland nih tetap fit selama satu musim. Ini patut ditunggu sih Manchester City, apalagi irit ya cuma datangin dua pemain. Cuma datangin 2 pemain doang. Ya kayaknya City hati-hati juga sih, apalagi 115 charges kan katanya mau disidangin kan. Ya masih hati-hatilah Mancit. Dan total pengeluaran City sendiri cuma 25 juta. 25 juta aja murah sekali itu. Bisa beli berapa Mudrik itu, 3 Mudrik bisa dibeli itu. Kalau pakai segitu. Ya Mancit good deal lah. 2 pemain yang didatengin benar-benar berkualitas. Dan good edition juga di 3 laga awal. Savinho main luar biasa juga. Gundogan mungkin baru main dikit, tapi ya tau lah Gundogan ini segundogan gitu, dia levelnya tinggi. Oke, kita lanjut ini ke klub seberangnya, ada MU. MU lumayan aktif juga ya berarti ya di ini. Ada cuma enggak ding, cuma 1 2 3 4 5. Lumayan lah, 5 pemain didatengin dari ke Manchester United. Ada pemain termahalnya musim ini, ada Leny Yoro dari Lille, masih 18 tahun. Dan juga Matic De Ligt dan juga Nusair Mazraoui ini balikan lagi sama ETH. Jadi MU rasa Ajax. Kayak pemain belakangnya semua rata-rata pemain Ajax, ada Onana, ada Licha, ada De Ligt, ada Mazraoui, itu semuanya pemain-pemain Ajax sewaktu 2019 sama Erik Ten Hag ya. Terus juga kemarin di last day datangin Manuel Ugarte dari PSG, dan memang ini good deal juga buat ke dua belah pihak, ketiga belah pihak bahkan dengan PSG. PSG kan berdatangin Joao Neves dari Benfica, harganya lebih mahal dikit dari Ugarte, dan MU beli Ugarte 50 juta. Dan memang posisi defensive midfielder ini yang menjadi PR United beberapa musim ke belakang ya, apalagi kayak McTominay kurang perform juga, akhirnya dijual ke Napoli. Terus Casemiro kemarin lawan Liverpool underperform juga kan, banyak melakukan kesalahan. Terus ratingnya 48 ya menurut. Aduh kayak JKT. Dong ini. Kayak JKT. Terus si Kobe Mainu juga masih cukup muda juga. Terus kemarin Toby Collier juga nih, pemain muda yang dari akademi juga, masih terlampau muda lah, masih 20 tahunan juga. Dan memang diharapkan dengan mendatangkan Manuel Ugarte ini dapat memperkuat gitu. Soalnya kan kemarin sempat mendatangkan kayak Sofyan Amrabat, cuman nggak perform juga. Ya itulah Manchester United, De Ligt, Mazraoui itu orangnya Ten Hag harusnya bisa berbuat lebih banyak lah. Apalagi Mazraoui di match pertama mainnya cukup oke, meskipun lawan Liverpool agak keteteran juga ya. Ya adaptasinya bisa cepet lah ya. Betul, dan agak sedikit sial ya, Leny Yoro langsung cedera. Cuman ya masih 18 tahun lah. Kita kasih waktu, semoga bisa turns out menjadi salah satu back yang oke lah gitu lah di Premier League. Dan masih panjang lah, 18 tahun bro. Dan total sendiri MU udah ngabisin 214 juta. Ya Chelsea lah ya udah 200. Tapi bisa ngejual berapa? Berapa jualannya? MU. Ini MU bro. Ini ya? Iya. Bawah lagi. Nih. Nah. Cepet. 103 juta. Lumayan lah, dia jual minus cepet. Lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Liverpool. Mana sih Liverpool? Oke. Ini Liverpool ini cuma ngedatengin 3 pemain ya berarti ya? 2 sih praktis. 2 lah ya. Selain dari akademi ya.
Dia cuma ngedatengin Georgi Mamardashvili dari Georgia ya. Iya itu dari Georgia, dari Valencia dan Dari Valencia. dipinjemin lagi ke Valencia kan. Dan memang Georgi Mamardashvili ini diproyeksiin buat ngegantiin Alisson, Oh ya. kiper utama. Dan memang kiper pelapis di Liverpool masih dipercaya nama kiper akademinya ya. Iya. Kaleher, masih Kaleher. Dan ini yang paling big deal, Yang paling big deal, aduh, siapa nih? Federico Chiesa dari Juventus, yang memang udah terang-terangan si apa sih namanya tuh, si Mota nih bilang nih Chiesa kagak masuk skema gue gitu. Akhirnya dijual ke Liverpool cuman 12 juta euro doang atau 15 juta pounds. Kayak big deal, big deal. Sekarang market value-nya berapa itu? 35 bro. Yang big deal banget sih buat Liverpool. Selamat dapat Chiesa meskipun ya jadi pelapis salah Jota dan Diaz, tapi good addition lah. Jadi yang bagus. Oke, dan ini yang ketiga ya pemain akademi nih. Ya kadang Siapa nih? udahlah Miroslav Jarosma gitu-gitu aja. Ya udah biasa. Dan totalnya Liverpool cuma ngabisin 42 juta euro aja. Murah lah 42, Chelsea aja ngabisin neto 60 coy. Dan untuk pemasukannya lumayan nih berarti ya. Pemasukannya 47 juta. Berarti 5 juta. Untuk 5 juta lah ya. Lumayan lah, tapi kan Liverpool nih sebenarnya jual pemain-pemain yang pemain muda yang gak kepake ya, kayak Stefan der Berg, terus Fabio Carvalho, dan ya udah maksudnya kayak itu mah gak kepake aja. Liverpool pun kan banyak pemain mudanya juga meskipun pemain utamanya cedera ataupun mau rotasi. Kayaknya manajemen Liverpool percaya sama pemain mudanya, makanya nggak terlalu banyak mendatangkan pemain baru itu. Kita lanjut ke Tottenham ya, terakhir berarti ya. Spurs Hotspur sendiri dia mendatangkan 5 totalnya 5 pemain. Pertama ini ada Solanke nih. Solanke CM dari BMTH ya sih, mungkin ini salah satu CF ya? CF center striker lah di Bournemouth, cetak banyak gol juga kemarin di Premier League musim lalu. Dan seperti dilihat memang di Spurs nih yang ngisi posisi nomor 9 nih Son Heung-min, padahal punya striker Richarlison. Mungkin ya pihak dari Liverpool Spursnya sendiri nih pengen ada striker yang bisa cetak gol gitu dan ingin mengembalikan Son Heung-min ke posisi sebelah kiri. Namun ya nggak tahu juga ini apakah Solanke ini akan jadi pemain cadangan atau pemain backup. Kayaknya enggak deh, soalnya kan harganya cukup mahal dan didatangin di usia prime-nya juga 26 tahun, masih oke lah, masih bisa bersaing. Kayaknya sih Solanke ini diproyeksiin sama manajemen Tottenham ini buat jadi striker utama gitu. Apalagi Son Heung-min yang udah menyentuh kepala 3, siapa tahu memberikan saingan di lini depan Spurs gitu. Dan sisanya ini Spurs lumayan banyak datengin pemain muda nih, Bung Beng nih. Ini ada beberapa namanya, kira-kira siapa aja yang paling potensial nih? Ini namanya ada Andre Gray, terus Wilson Odobert, Lucas Berval, terus juga siapa nih, Min Hyuk yang dari Gangwon FC. Ya memang terkenal si Ange Postecoglou ini tuh senang dengan pemain muda lah. Dan buat pemain FM, balik lagi pemain Master League ini udah pasti nggak heran sama pemain-pemain kayak Archie Gray, Wilson Odobert, terus juga ada Lucas Bergvall dari Jurgårdens yang dari Liga Swedia. Ini emang pemain-pemain muda potensial gitu. Emang usianya masih 18, 19 ya, tapi udah jadi pilihan utama di timnya masing-masing. Dan ini good deal juga kalau dilihat di 3 laga awal Spurs memang belum main inti kecuali Wilson Odobert kemarin. Tapi ya it's a good thing kayak pemain muda bisa bersinar di Liga Inggris gitu. Bagus sih. Dari selain Solanke yang terlalu overpriced menurut saya, semua yang desain nama Spurs ini cukup oke lah. Archie Gray juga rada overpriced. Dibelinya 40 jutaan something. Harusnya di angka 30 atau 25 udah cukup lah. Cuman ya pemain Inggris dihargainya pasti mahal banget, nggak mungkin murah anjir. Oke, dan totalnya Liverpool sendiri ngabisin 140. Oh ya, Spurs sendiri ngabisin 148 juta euro. Ya segituan lah ya standar. Uangnya banyak juga pasti. Ya, dan balance-nya sendiri rugi 93 juta nih. Ya Liverpool apa sih, Spurs nih nggak banyak jual pemain juga ya. Di sini kayak paling yang kejual cuman siapa? Dikit lah pokoknya. Banyaknya ngeloan gitu karena banyak yang nggak kepake.
Ya, Spurs Spurs lah ya. pemain muda sih. Iya betul. Dan Slovakia terlalu overpriced, kalau bisa lebih ini aja. Dan Inggris sih mau gimana lagi. Iya, pemain Inggris sih kenapa ya sering kayak gitu ya? Sering agak yang overpriced gitu. Pride Pride, pemain ya. Inggris asli produk lokal. Produk lokal. Beli produk lokal kita jauh lebih mahal daripada produk luar, coy. Bener ya. Iya sama aja. Oke, paling segitu aja ya transfer dari Big Six ya. Sekarang kita lanjut ke La Liga nih. Ya, La Liga paling kita bahas Barca, Madrid sama Atletico doang ya. Boleh. Ya. Kita mulai dari Atletico dulu deh. Ini lumayan gak banyak juga sih. Ada empat pemain. Ini yang pertama Julian Alvarez. Bang Al. Bang Al dari Mahal. Man City yang tadi kita sebut. Betul. Sebenarnya kalau buat transfer Alvarez ini seharusnya semuanya menang ya. Iya. Kayak market value Alvarez nih 90 jutaan dan dibeli 75 juta doang. Terus memang City beli dari River Plate dulu murah, cuma 20 jutaan. Untungnya berkali-kali lipat. Dan kebetulan si Atletico juga lagi butuh striker gara-gara kan Felix nggak akan kepake, Depay baru cabut juga. Nah tapi sayangnya Alvarez ini udah 4 pertandingan nih belum bisa memberikan kontribusi gol maupun assist gitu. Dan untuk pemain-pemain lainnya kayak Gallagher, Robin Lenormand, Sorloth, ada Juan Musso juga, dan ini Clement Langley nih dari Barca pinjaman doang. Ya mungkin jadi good addition aja buat Atletico, apalagi Robin Lenormand yang jadi salah satu back andalan Spanyol di Euro kemarin. Terus Alexander Sorloth juga yang main cukup oke di Villarreal jadi striker utama. Ya memang Atletico ini terkenal menciptakan striker-striker tajam ya dulu, kayak Forlan, Aguero, terus ada Diego Costa. Ya sekarang nih mendatangkan striker-striker yang cukup mahal. Ini patut ditunggu aja sih penampilannya di Atletico seperti apa gitu. Ya, sisanya ini ada Gallagher dari Chelsea yang tadi udah disebut juga ya. Dan pokoknya total dari Atletico sendiri ini udah ngabisin lumayan juga nih. Cepet 85 nih. Boros buat level La Liga, boros ya segitu ya. Boros, betul. Dan jualnya berapa sih Atletico? Kita lihat. Jualnya Wah, lumayan lah 90. Tapi ya tetap aja minus ya. tetap aja minus 91 juta Itu lagi. juga ketolong gara-gara jual Felix ke Chelsea lumayan mahal 50. Gitu lah. Oke, kita lanjut ke Barca nih. Barca lumayan panas juga ini. Cuma 2 ya. Dani Olmo tadi ya yang tadi kita sebutin ya. Ini ada Dani Olmo sama Pau Victor. Sisanya ya inilah dari apa namanya? Akademi, betul. Ya memang Barcelona musim ini nih cukup hati-hati ya dalam mendasarkan pemainnya, karena datangin pemain juga buat apa? Nggak bisa didaftarin gitu. Makanya baru bisa datengin Dani Olmo pun baru bisa didaftarin gara-gara habis lepas Gundogan. Belum daftarin Christensen gara-gara masih cedera. Dan datengin striker muda itu Pau Victor dari Girona, itu good deal juga, cuman murah berapa lah tadi. Dan memang sebenarnya ya Barca menurut saya ya nggak butuh-butuh amat Olmo lah, tapi ya memang Olmo tuh ya sekali lagi good addition, tambahan yang bagus buat tim kedalaman squad. Dan memang di bawah Hansi Flick ini Barca nih banyak banget pakai pemain muda. Sebenarnya dari zaman Xabi Hernandez juga banyak pakai pemain muda, cuman di zaman Flick ini pemain mudanya itu cenderung dapat banyak kesempatan dan cukup bersinar lah, kayak Marc Bernal, Alex Valle, sekarang udah dipinjemin juga Alex Valle, terus juga ada Pau Cubarsí. Ya Barca nih digendong sama pemain-pemain muda gitu. Sialnya kemarin Marc Bernal cedera gitu. Tapi ya kayak Yamal, Cubarsí ini masih 17 tahun gitu. Dan Barca nih menaruh kepercayaan sama pemain-pemain muda itu musim ini. Makanya nggak banyak pemain yang didatengin, dan beberapa pemain lama nih kembali bersinar kayak Rapinya gitu-gitu. Dan Barca ini kan problemnya gajinya banyak pemain yang gajinya tinggi ya. Nah, ini kita tunggu aja nih apakah manajemen berhasil kan nih ngejualin pemain yang tinggi atau bahkan dipertahankan karena memang pemainnya berguna. Tapi ya toh yang main sekarang pemain muda semua, gajinya nggak tinggi-tinggi amat. Yamal juga nggak nyampe 100 deh kalau nggak salah gajinya. Ya totalnya Barca sendiri ngabisin 57 juta. Enggak, aduh, murah banget, murah lah ya. Tapi dengan kondisi keuangan Barcelona segitu it's a good deal lah. Dan untuk pengeluarannya sendiri wah lumayan juga nih, 38 juta. Cuma minus 19 juta berarti. Ini Barca ngejual siapa musim ini, nggak inget loh. Ngejual Oh, Mikhail Faye, pemain-pemain mudanya lah. Ada Mark Gu yang ke Chelsea juga.
Ini Riyad BTW pindah lagi ya, bukan dari ke Betis terus pindah ke Riyad ke ini ke Wolves kalau nggak salah. Ya so far pemain-pemain Barca yang dijual pemain-pemain muda yang masih punya value aja sih. Pemain-pemain intinya nggak ada yang kejual, paling ya Gundogan doang dibuang gratis. Ini sekarang kita lanjut ke yang terakhir nih di La Liga, ke Real Madrid. Ya kita nggak usah nanyain lah kalau Real Madrid mah ya. Tapi uniknya cuma datangin berapa nih? Cuma datangin 3 pemain nih. 3 praktisnya cuma 2, soalnya Joselu langsung dijual. Josel langsung dijual sih Joselu. Cuma yang pertama kita dari ada Endrick nih, pemain muda nih. Ya Endrick pemain muda juga sebenarnya udah good deal atau udah deal dan dari musim lalu. Harganya juga cukup mahal buat pemain muda ini, hampir 50 juta euro. Tapi ya paling big deal di Real Madrid musim ini ya Mbappe datangin gratis dari PSG meskipun dan gajinya pun gak mahal-mahal amat, dan Madrid berhasil menemukan solusi jalan tengah. Ya ada beberapa klausul lah yang dimana penjualan jersinya masuk ke kantong Mbappe. Cuman ya itu it's a good deal lah, datangin Mbappe gratis dan Endrick ya. Meskipun Madrid butuh pengganti Toni Kroos sebenarnya, cuman ya bertahap lah, pelan-pelan. Apalagi ntar katanya Madrid nih mau ngincar Alphonso Davies sama Trent musim depan, karena Davies sama Trent musim depan kontraknya habis juga kemungkinan. Apakah mau gratis datang ke Madrid atau apa? Tunggu aja nanti. Kita tunggu aja ya. Dan totalnya Madrid cuma ngabisin nggak sampai 50 juta nih, cuma ngabisin 49 doang. Murah aja itu. Murah banget nih. Ya memang La Liga segituan. La Liga lah ya. Atletico aja gila itu. Ya, dan pemasukannya cuma jual 3 pemain cuma dapat berapa nih? 16 juta. Itu jualan Rafa, yang paling besar kayaknya jual Rafa Marin ke Napoli ya, bek mudanya. Sisanya kayak ya jual-jual pemain yang enggak inilah. Ya La Liga segituan sih kayaknya, ngebuang uangnya ya, sekitar 50. Apalagi yang di bawah-bawah 3 itu tuh pasti lebih kecil lagi. Nggak kayak Premier League yang kayak Brighton bisa ngeluarin hampir cepet gitu-gitu. West Ham bisa hampir cepet. Memang dari segi ekonominya beda sih. Oke, sekarang kita lanjut nih ke yang terakhir, ke Serie A. Kita bahas dari Inter Milan dulu nih. Inter Milan. Ini Inter Milan sendiri dia ngedatengin 5 pemain nih, Coach Bung Beng nih. Tapi ini pelatih sih di permanenin ya, sebenarnya udah main musim lalu. Ya udah main musim lalu. Sama Augusto juga nih musim lalu juga ya. Arnautovic musim lalu juga nih, anjing nih. Jadi cuma datengin Josep sama Thomas Palacios. Ini Pielinski, Mehdi Taremi, ya bener 4 sih. 4 sih. Ya segituan lah ya kalau dari Inter Milan sendiri. Ya Inter kayaknya seperti biasa di bawah di konsorsium Cina sekarang. Aduh lupa nama perusahaannya, maaf ya rasis. Pokoknya lupa nama itunya, pokoknya kan dipegang sama Cina nih, lebih hati-hati kalau misalnya beli pemain. Dan musim ini datangin 2 pemain gratis, good deal banget. Ada Mehdi Taremi sama Zielinski. Taremi dari Porto, udah tua sih, 31. Zielinski juga dari Napoli, good deal. Terus juga mempermanenkan ada hampir 3 pemain. Musim lalu kan ada loan to buy gitu, ada Fratesi, Augusto, sama Arnautovic. Sisanya beli backup keeper sih, Josef Martinez dari Genoa. Dan total pengeluarannya sendiri 70 juta nih. Ya buat level Serie A lumayan lah, lumayan segitu. Dan untuk pemain yang dijual sendiri ini dapat berapa nih? Dapat 13 juta doang dari penghasilan penjualannya. Gak banyak pemain yang dijual juga, kadang pemain-pemain inti, pemain-pemain yang kemarin membantu raih Scudetto zamannya Simone Inzaghi ini masih tetap dipertahankan. Namanya kan pemain Internya cukup banyak ya, banyak yang di loan musim ini tuh, kayak beberapa tim gitulah. Oke lah ya. Oke, kita lanjut ke rival sekotanya. Ini ada AC Milan nih. Ini datengin berapa? 5 pemain ya? Berarti. Ya betul. Betul kan, datangin 5 pemain. Ada Fofana dari Monaco, terus juga siapa lagi? Alvaro Morata, guys. Si ganteng. Ya sebenarnya ini Milan juga agak bingung ya. Ya mungkin yang paling signifikan pendatangan Milan kali ini ada si Pavlovic dari Salzburg, Liga Austria. Dan harga yang didatanginnya pun murah-murah, kayak Yusuf Fofana dari Monaco cuma 20 doang. Terus juga Pavlovic cuma berapa tuh, 18. Emerson Royal, nggak ngerti kenapa Milan beli Emerson Royal gitu. Dan kemarin kan waktu kekalahan, bukan kalah sih, draw 2-2 lawan Lazio kan, yang jadi sorotan perhatian nih nih Emerson Royal nih, kayak ini Emerson ngapain aja nih. Harga murah, tapi ya memang Emerson masih 25 tahun ya, semoga masih dapat menunjukkan performa terbaiknya lah. Apalagi Emerson kan CV-nya oke lah, pernah main di Barca, Spurs juga.
Nah kita lihat aja Morata sama Temi ini datangin 2 striker. Padahal musim lalu cuman kehilangan 1 doang, Giroud yang pindah ke LAFC. Tapi musim ini datangin 2. Itu juga mau Temi Abraham tukeran sama Saelemaekers pindah ke Roma. Terus Roma dapat Saelemaekers, Milan dapat Temi. Ya saling tuker-tukeran lah. Sisanya Alex Jimenez bek kiri ya sosok lah. Gituan kan. Dan totalnya ya AC Milan sendiri udah ngabisin 71 juta ya, standar lah. Inter lah, mirip kayak Inter ya. Inter 70, Milan 71. Jadi kakak lah. Dan untuk pemain yang dijual sendiri cuma berapa nih? Ya, cuma 3 ya yang dijual ya. Ya, awalnya cuma Dekelere doang yang dipermanenin ke Atalanta, sisanya kayak murah-murah juga. Kalau lu dipinjam loan to buy sih kebanyakan. Terus Rade Krunic pindah juga ke Liga Turki itu. Tapi income-nya ya 33 juta lah. Lumayan lah ya untuk Iya. Oke, kita lanjut ke Juventus. Juventus ada totalnya ada berapa nih? Ngal? Ada 4 ya berarti ya? Sampai sini udah berapa ya, banyak lah. Iya, 5 sama loan 10 lah, hampir 10. Ada loan to buy kebanyakan. Loan to buy sih kebanyakan ya. Dan memang pemain yang datangin Juventus ini kan kemarin gak hoki-hoki amat ya, kayak finish peringkat berapa lah pokoknya di bawah Allegri, terus diganti nama pelatih akademinya dan datengin cukup banyak pemain. Coba lihat ke atas ya Daf nih ada Turncoat Miners yang memang mahal dari Atalanta, terus juga ada Douglas Luiz dari Aston Villa, itu juga salah satu paket bareng sama Enzo Barrenechea sama Samuel Lilling Jr. Ada Keprem Thuram, adiknya Marcus Thuram, anaknya juga dari Lilian Thuram juga, Keprem Thuram. Dan ada Juan Cabal, ini kepake ya Juan Cabal di bek kiri karena memang Juventus butuh bek kiri dari Hellas Verona, murah aja 12,8. Sisanya ya loan to fee dan ada beberapa yang obligation to buy. Kayak memang ini kendalanya dari FFP, Financial Fair Play. Ada Nico Gonzalez dari Fiorentina, ada Conceição dari Porto, juga ada Di Gregorio ini pengganti dari Szczesny yang pensiun musim ini kan. Ada Kalulu juga dari Milan, dan sisanya ini dari Liga Montenegro ya kalau nggak salah tuh. Mana? Ini. Adzik. Ya dan sisanya pemain-pemain akademi dari next gen aja kayak Savona, Mbangula. Yang mana perform juga, Mbangula main di sisi kiri, Savona main di sisi kanan. Tapi lumayan boros juga nih Juventus berarti totalnya 164 juta. Ya itu mungkin harga yang harus dibayar Juventus kalau misalnya mau membangun kembali timnya ya. Apalagi mempercayakan proyeknya sama Motta, dan di 3 laga awal lumayan, 2 kali menang 1 kali drawnya pun lawan AS Roma. Jadi ya so far Juventus meskipun banyak ngeluarin uang tapi hasilnya juga lumayan gitu. Dan Juventus ini bisa menjadi salah satu calon juara nih ini bersama dengan Inter Milan dan Napoli ya mungkin yang sekarang yang tampilnya cukup meyakinkan gitu. Ya totalnya untuk pemasukannya sendiri 103 juta dan ya selisih 61 juta lah. Ya lumayan lah ya. Bisa ngejual pemain cepet lah. Ngejual pemain cepet itu udah lumayan ya. Lumayan banget ya, seenggaknya Liga Italia musim ini menurut saya cukup menarik lah ya dibanding Liga selain Liga Inggris. Betul. Salah satu yang menarik untuk diikutin, dan memang bursa transfernya cukup menarik, apalagi saga Osimhen kemarin ya. Yang beneran kayak di deadline Tidak disangka-sangka. dikira mau pindah ke Chelsea, ternyata Arab nawarin duit lebih gede, mau pindah ke Arab, ternyata semuanya kolaps. Ternyata besok subuhnya ke Galatasaray. Aduh. Tapi infonya tadi baru baca berita juga, agennya Osimhen sekarang ini dipecat. Kenapa tuh? Soalnya karena kegagalan di bursa transfer kemarin. Dan memang kemarin kan sempat ngikutin gini kan saganya Osimhen, kayak ini siapa sih si agennya. Memang agennya nih nggak terlalu banyak megang pemain hebat juga. Praktis pemain besarnya cuma Osimhen sama paling Juan Jesus dari Napoli, sama beberapa pemain Italia yang memang levelnya nggak sebesar Osimhen. Memang si Osimhen ini nggak dipegang sama apa ya, bisa dibilang agen hebat, agen memang udah teruji kayak Jorge Mendes yang bisa ini kayak contoh ya Joao Felix kan pelatihnya agennya Jorge Mendes kan. Itu tuh dia struggle di Atletico, tapi somehow dia bisa dapat klub bisa ke Barca, bisa ke Chelsea. Itu kan salah satu fungsi agen ya, bisa mensecure biar pemain-pemainnya atau klien-kliennya bisa dapat klub yang sesuai dengan apa yang karirnya mau dituju gitu. Dan Osimhen menurutnya saya sih udah tepat ya memecat agennya. Semoga dapat agen yang lebih baik, dan ya pemain sekelas Osimhen main di Liga Turki cukup disayangkan ya, harusnya mainnya di level tertinggi gitu.
bisa kalau bisa di Liga Inggris di Chelsea. Chelsea lah kalau bisa ya, Pak. Iya. Ya paling segitu aja ya. Sesi dari kita udah berapa menit? Udah 35 menit nih, Bung Beng. Udah cukup Udah banyak cukup juga. banyak. Kalau kita bahas liga semuanya transfer bisa sampai besok kayaknya. Besok minggu depan juga. Sebenarnya banyak banget, tapi ya yang menarik secara rangkuman kalau dari saya pribadi nih, Siapa nih? yang transfer, yang free transfer ada Mbappe sama Osimhen ini. Osimhen. Osimhen loan sih sebenarnya, cuman kayak itu yang menarik ya, yang top 10 tadi itu meskipun harganya cukup tinggi ya, ya udah gitu. Yang menarik mah Mbappe musim ini Mbappe sama itu. Osimhen. Yang saganya sisanya ya udah good deal semuanya sih. Udah sekian. Nah paling sekian ya dari kita teman-teman. Berhubung durasinya udah lama banget juga. Ini makasih banget ya udah nonton ya. Dan kalau ada saran atau kritikan tulis aja. Oh pasti banyak nih kalau saran nggak sih? Ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa sih. Kita masalah. Kita nerima saran ya. Paling segitu aja dari kita. Terima kasih udah menonton. Dadah, bye, see you, ciao.